Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن
فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu kembali dalam acara program Damai Indonesiaku untuk membangun Kota Medan bersama TV One yang dilaksanakan di Masjid Istiqomah, Kelurahan Wigora, Kecamatan Medan dan Betiah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah bertemu kembali bersama kelompok Majelis Taklim sekota Medan yang sudah berhadir bersama kita. Kemudian para pemateri kita, narasumber kita pada hari ini ada Al-Ustaz Haji Hidayatullah, Sarjana Ekonomi, anggota DPR RI Komisi 11 fraksi PKS, sekaligus tokoh ekonomi syariah dan pembina UMKM Sumatera Utara. Kemudian narasumber kedua kita yaitu Ibunda Apoteker Ernawati Ginting SSI MSI. Beliau adalah seorang dosen sekaligus analis keluarga sehat dan sejahtera. Kemudian narasumber kita selanjutnya yaitu Al-Ustaz Haji Rajudin Sagara, sarjana pendidikan Islam. Beliau adalah wakil ketua DPRD Kota Medan sekaligus ulama dan tokoh agama Kota Medan. Baik pemirsa TV One, dalam program Damai Indonesiaku, program hari ini dihadiri oleh kelompok Majelis Taklim Kota Medan, dan adapun kelompok Majelis Taklim yang hadir pada kesempatan hari ini adalah kelompok Majelis Taklim Nurul Iman. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Nurul Iman Lingkungan 3 Tanjung Gusta. Siap ibu-ibu? Satu, dua, tiga. Kami dari Majelis Taklim Nurul Iman datang kemari memenuhi undangan dari Bapak Ustadz yang kami banggakan, Ustadz Rajudin Sagala.
Selanjutnya pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita perkenalkan Majelis Taklim Nurul Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Pemerintah Nurul Hikmah. Allahu Akbar. Pemerintah Nurul Hikmah. Allahu Akbar. Terima kasih. Baik, pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita dengarkan perkenalan dari Majelis Taklim Nurul Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Nurul Ikhlas, istiqomah dan amanah, tetap jaga silaturahim, menjalankan syiar Islam, menjalankan syiar Islam. Damailah Indonesia. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita dengarkan dari Majelis Taklim Al-Hilal. Kami Majelis Taklim Al-Hilal Tanjung Gusta mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hilal siapa yang punya? Al-Hilal siapa yang punya? Al-Hilal siapa yang punya? Yang punya ibu solehah. Al-Hilal siapa yang ustadznya? Al-Hilal siapa ustadznya? Al-Hilal siapa ustadznya? Al-Ustadz Rajudin Sagala. Al-Hilal Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita dengarkan perkenalan dari Majelis Taklim An-Nisa Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bunda-bunda solehah, madrasah pertama keluarga, jadi tiang utama negara, insyaallah berkah penuh karunia. Siapa kamu? Kami Majelis Taklim An-Nisa Abidin. Siapa kita? Kami Majelis Taklim An-Nisa Abidin. Bangga bersama Ustaz Rajudin ke pasar aktif mencari lampu Aladin. Singgah sebentar mencari buah pala. Kami Majelis Taklim An-Nisa Abidin maju bersama Ustaz Rajudin Sagala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita dengarkan perkenalan dari Majelis Taklim An-Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian An-Nisa Karya Baru Helvetia Timur ikut mendukung acara Damai Indonesiaku bersama Ustaz Haji Rajudin Sagala. Semoga Indonesia damai, semoga Indonesia berkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita dengarkan pengarahan dari majelis taklim Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Ar-Roda siap mendengar tausiah dari Ustaz Rajudin Sagala. Semoga kami selalu bersemangat. Semangat, semangat, semangat. Semoga Ustaz Rajudin Sagala selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan makin sukses. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita dengarkan perkenalan dari majelis taklim Al-Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pengajian Al-Ikhwan Jalan Banten, Tanjung Gusta bersama nyaman di hati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita dengarkan perkenalan dari majelis taklim Al-Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Munawwarah, kami menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Takbir. Allahu Akbar. Baik, pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita dengarkan perkenalan dari majelis taklim Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Kelurahan Cinta Damai. Siapa Tuhan kita? Siapa Nabi kita? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita dengarkan perkenalan dari majelis taklim Al-Mukarramah. Salam kami Majelis Taklim Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Ar-Rasul, Al-Quran. Majelis Taklim Al-Mukarramah bersama merajut ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan perkenalan dari majelis taklim Ukhuwah Islamiyah. Kami dari Ukhuwah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injak-injak orang jalani, menginjak kata si Polri. Pagi-pagi ibu sudah berdandan dengan kemari. Termasuk Iwani. Sama Ustaz Rajudin Sagala, kita baru Kota Medan. Aman, nyaman, dan religi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita mendengarkan materi dari narasumber pertama kita,
yaitu Al-Ustaz Haji Hidayatullah, sarjana ekonomi, yang mengangkat tema tentang mencuri kasih sayang Allah. Kepada Ustaz, waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ibu-ibu anggota Majelis Ta'lim Kota Medan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa duduk bersama dalam majelis ilmu, insyaallah juga majelis silaturahim, sekaligus juga majelis zikir dan majelis sholawat. 4 majelis sekaligus. Insyaallah duduknya kita pada 4 majelis pada hari ini menjadi catatan kebaikan kita yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan yang mengumpulkan kita di rumah Allah yang mulia ini. Harapan kita dengan kebaikan ini juga kita dikumpulkan Allah di surganya kelak. Salawat berangkai salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kehidupan kita sesungguhnya hadir karena kasih dan cinta Allah. Kita hadir dalam kehidupan ini karena rahman dan rahimnya Allah. Maka kita harus pertahankan kasih dan sayang Allah itu di sepanjang kehidupan kita. Wujud dari kasih sayang Allah itu adalah memberikan apa yang kita perlukan. Di antara yang paling utama, kebaikan yang diberikan Allah adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu sesungguhnya apa yang kita damba. Cuma persoalannya ketika kita hidup di dunia ini, kita bisa tersalah silap dalam memahami kebahagiaan itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di antara yang bisa mengelirukan kita dalam meraih kebahagiaan adalah dunia itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah menjelaskan kepada kita, ini tentu ada kaitannya
dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Artinya dunia ini ditegaskan oleh Allah sifatnya menipu. Apa ukuran dunia? Selalu ukuran dunia itu disimpulkan dengan 3 kata: tahta, harta, dan wanita. Maka orang bekerja keras untuk meraih simbol dunia itu: tahta, harta, dan wanita. Padahal yang kita doakan berulang-ulang, terutama selesai sholat kita, yang kita inginkan adalah kebahagiaan. Makanya doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu anehnya dunia manusia ini. Dia doanya cari bahagia, tapi prakteknya cari harta, cari tahta, dengan menghalalkan segala cara. Maka akhirnya kita yang hidup di dunia ini tertipu, sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat Allah tadi. Maka harus kita rubah cara pikir kita. Yang kita cari itu adalah bahagia, bukan tahta, bukan harta. Orang yang punya tahta saat ini di Indonesia, hampir sebagian besarnya jauh dari rasa bahagia. Kenapa? Kalau dia selama ini menyandarkan bahagianya kasih sayang Allah itu melalui tahta, maka orang yang punya tahta saat ini adalah orang yang paling susah tidur. Ya ibu-ibu, susah tidur. Kalau orang susah tidur, bahagia atau enggak? Tidak. Kenapa orang yang punya tahta sekarang susah tidur? Karena tahun 2024 sebentar lagi habis tahtanya. Dia cari dunia, dia cari tahta. Perasaan dia akan mendapatkan bahagia. Tapi sekarang justru ibu-ibu wajahnya cerah, tersenyum mendengar ceramah. Kalau yang punya tahta nggak bisa lagi, bawaannya mau marah aja. Nggak tahu apa masalahnya, rupanya sudah mau habis tahtanya. Jadi yang kita cari apa? Bahagia. Mencurinya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya adalah dekat-dekat sama Allah. Iya. Cemana ibu kalau mau ngambil buahnya, buah mangga itu pohonnya tinggi. Caranya harus dekat sama buah itu. Kan kalau dekat tinggal ambil. Kalau jauh macam mana? Nah, tadi kata ibu pakai galah. Apa guna galah itu? Supaya kita dekat sama yang mau kita ambil. Maka kalau mau mencuri kasih sayang Allah itu harus dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jauh ya nggak dapat. Maka kita harus melakukan ikhtiar atau amal-amal soleh untuk supaya kita dekat kepada sang pemilik kasih sayang, sumber kebahagiaan. Apa yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka lakukan apa yang diperintahnya, tinggalkan apa yang dilarangnya. Sederhana saja. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah,
kita cerita iman, karena agama ini dibangun dengan fondasi iman, dan iman itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hati, di mana cinta bersemayam. Kan semua cinta itu ada di hati. Makanya orang kalau dibilang semua kuncinya itu hati, kalau lagi senang, yang senang apanya? Hatinya, bukan kakinya. Kalau senang pasti, kalau sakit, maka semua kuncinya hidup kita ini adalah hati. Makanya iman itu ditaruh di mana? Di hati. Dimulai mencuri kasih sayang Allah itu, memperbaiki hati kita, diisi dengan apa? Diisi dengan cinta kepada Allah dan Rasul. Mulai dulu itu, cinta dulu, isi dulu cintanya di dalam hati kepada Allah dan Rasul, melebihi cinta kepada siapapun. Kalau nggak ada cinta itu, maka tidak ada melaksanakan perintah, meninggalkan larangannya. Tapi kalau sudah ada cinta, maka apapun yang diminta oleh sang yang kita cintai, kita ikuti. Betul. Kemarin ibu-ibu pernah mengalami fase jatuh cinta? Pernah. Kalau ada yang diminta sama orang yang kita cinta, biasanya kita apain? Kita ikuti. Kenapa? Karena dia kita cintai. Kalau nggak ada cinta, maka nggak mau nurut. Ya, jadi jelas yang pertama harus ditanamkan rasa cinta, karena dari situlah bermula bahagia. Cinta dulu, baru bahagia. Laksanakan aja perintahnya. Saya mau kasih contoh satu aja. Ini mau menunjukkan kita cinta kepada Allah lebih dari segalanya atau tidak. Di antara perintah Allah yang mencintai kita dan kita cintai adalah tutup aurat. Betul ya? Betul. Sudah ditutup auratnya? Ya. Sudah, insya Allah. Tapi kadang-kadang cintanya tidak utuh kepada Allah, maka auratnya ditutup, iya, tapi kelihatan bentuk tubuhnya. Kenapa? Ya karena itulah yang memang mau awak anggarkan sama orang, bentuknya itu. Ini cinta kepada Allah dan cinta kepada dirinya akan diuji. Kalau sudah betul-betul cinta kepada Allah yang paling kita cintai, yang insya Allah akan membawa kita kepada kebahagiaan, maka tidak lagi permintaan yang lain, termasuk permintaan kita, syahwat kita untuk menganggarkan kecantikan kita dan kecantikan tubuh kita. Namanya tabarruj. Karena tabarruj itu adalah perilakunya perempuan-perempuan jahiliyah. Nah, jadi dari situ nanti kita bisa ukur diri kita bahwa berpakaian itu adalah untuk mengikuti perintah Allah, bukan keinginan kita. Jadi Allah suruh tutup aurat kita. Bagaimana caranya? Ibu-ibu saya kira sudah. Jadi kesimpulan ceramah kita, kalau mau dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat kepada Allah semakin baik. Dan kunci untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah
melakukan apa yang diperintahkannya. Termasuk tadi soal pakaian. Kita mulai dari hal yang sederhana. Apa saja yang diperintahkan Allah, maka kita ikuti. Dan yang dilarangnya tinggalkan. Untuk kerja-kerja melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, cara mengerjakannya sesuai dengan kemampuan kita. Nggak usah dipaksa-paksa. Minta tolong kepada Allah supaya kita bisa masuk Islam itu secara kafah, secara utuh, secara sempurna. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Gak usah dipaksa-paksa. Karena Allah tidak membebani kita melebihi kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Saya kira dari respon ibu-ibu sekalian kayaknya sudah cerdas-cerdas semua. Babnya sekarang adalah istiqomah untuk mengamalkannya. Semoga Allah beri kepada kita kekuatan lahir batin untuk mau istiqomah mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ibu-ibu ini akan hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Medan menjadi penebar kebaikan dalam rangka meraih keberkahan hidup di dunia dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TV One dan jemaah Damai Indonesiaku Tuban Kota Medan, baru saja kita dengarkan materi yang telah disampaikan oleh narasumber pertama kita, yaitu Al-Ustaz Haji Hidayatullah, Sarjana Ekonomi, selaku anggota DPR RI Komisi 11 fraksi PKS, sekaligus tokoh ekonomi syariah dan pembina UMKM Sumur. Beliau mengangkat tema tentang bagaimana kita bisa mencuri kasih sayang Allah. Baik pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini kita dengarkan materi yang disampaikan oleh narasumber kedua kita, yaitu Ibunda Apoteker Ernawati Ginting, SSI MSI. Kepada Ibu, waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di sini Ibu Apoteker Ernawati Ginting berjumpa dengan ibu-ibu majelis taklim dari daerah Sahelbetia ini bersama di Masjid Istiqomah ya, Desa Dwi Kora. Nah, ini ada saya tadi buat pantun ya, mudah-mudahan berkenan di hati. Pagi-pagi ibu sudah belanja untuk mempersiapkan sarapan. Ibu-ibu perwitan luar biasa, wirid jalan keluarga nyaman. Yang kedua ya, dua aja. Ibu-ibu duduk di depan, saling bertegur sapa, jadikan syukur dan penuh harapan, kunci keluarga sukses dan bahagia. Alhamdulillah. Saya hanya menukil misalnya yang pertama tadi dari Polri kita. Dia mengucapkan dalam surah Al-Baqarah, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidaklah rela kaum Yahudi Nasrani hingga kita mengikuti milah mereka.
bagaimanapun usaha yang dilakukan oleh para orang-orang yang tidak menyukai Islam, yang paling penting tadi Ibu yang kita diskusinya keluarga nyaman dan bahagia seperti yang dikatakan Ustadz Hidayatullah. Jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang nyaman bahagia dengan selalu mentaati Allah dan Rasulnya. Dan caranya adalah dengan mengamalkan, berdekat diri kepada Allah. Ya kan Bu? Betul? Ya, cara berdekat diri pada Allah apa saja Ibu? Ibu-ibu di sini sepertinya luar biasa tadi ini. Saya hanya mengingat-ingat kembali saja. Salah satunya cara untuk berdekat diri pada Allah adalah dengan banyak ini yang udah jago-jago ini ya kan, dengan sholat malam misalnya ya, melaksanakan ibadah-ibadah yaumian namanya, ibadah harian dengan sholat malam. Insya Allah ibu-ibu ini semua ini yang tertib dengan sholat malamnya ya kan, Masya Allah. Kemudian apa lagi ibu-ibu? Sholat duha, luar biasa. Dengan duha kita akan bersedekah kepada Allah atas kesehatan kita. Hari ini karena sehatlah kita maka berada di sini. Pendengaran kita, jalan kita masih bisa berjalan baik tanpa dipapah. Kemudian mata kita masih bisa melihat jelas. Semua itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri, dan syukur kita salah satunya adalah dengan sholat duha. Apalagi Ibu? Salawat, luar biasa. Ini semua binaan dari Ustadz Ajudin Sagala ini. Kalau kontennya nilai 100 semua ini kayaknya ini. Masya Allah. Salawat. Yuk ibu-ibu salawat semua yuk. Ya silakan. Salawat. Ya, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kalau seperti ini keluarga menjadi bahagia, dan insya Allah kalau sudah bahagia masyarakat menjadi aman dan sejahtera, ya kan? Yang berikutnya apa lagi Ibu? Berzikir, ya kan? Berzikir dengan zikirnya yang sering saya dengar itu adalah Masya Allah ya. Selain zikir zikirnya adalah la ilaha illallah. Coba ibu-ibu, la ilaha mudah-mudahan karena kita sering berzikir, mengucapkan la ilaha illallah, selawat, apalagi sering membaca Al-Quran, insya Allah ketika kita matinya nanti adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dari saya yang terakhir adalah, yang paling penting adalah ketika kita mendengar tauzi, mengamalkan apa yang sudah kita dengar. Tidak hanya kita dengar lalu kita tinggalkan. Kunci kemenangan di sahabat Rasul adalah
mengamalkan apa yang dia sudah ketahui, ilmu-ilmunya dia amalkan. Setelah itu ya tentunya yang paling kita sebagai keluarga agar kita bahagia adalah syukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita. Dengan saja dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa tujuan dalam program dan Indonesiaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh narasumber kedua kita, yaitu Ibunda Apoteker Renawati Ginting SSI MSI, yang telah menyampaikan bagaimana cara kita menunjukkan amal ibadah kita demi merebut dan mencuri kasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menyebutkan bagaimana Islam saat ini sedang dilirik oleh musuh-musuh Islam. Untuk itu, marilah sama-sama kita memperbanyak zikir kita, selawat kita, agar keimanan kita tetap terjaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, para hadirin pemirsa tujuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kini kita akan materi ketiga kita yang akan disampaikan oleh narasumber ketiga, yaitu Al-Ustaz Haji Rajulin Sagala, Sarjana Pendidikan Islam, Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Untuk itu waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para pemirsa TV One Damai Indonesiaku yang sama-sama kita hormati, bersyukurlah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sengaja memilih kita menjadi bagian dari hambanya, yang senantiasa memberi kita rahmat, nikmat serta hidayahnya. Semoga dengan mensyukuri seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita, doa dan harapan kita kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus menambah nikmatnya serta membimbing kita semua dengan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada uswah dan qudwah kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu Majelis Taklim sekota Medan yang kami hormati, para pemirsa TV One yang sama-sama kita muliakan, tema kita pada kesempatan hari ini adalah cara membujuk Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ibu-ibu bunda soleh yang hadir di sini, ketika anaknya sedang menangis atau sedang rewel, sering tidak dibujuk supaya dia diam, supaya nggak melawan, supaya patuh, bahkan kadang-kadang suka diiming-imingi. Kita juga harus pandai membujuk Allah supaya Allah sering menolong kita, supaya Allah berpihak kepada kita, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita melebihi kekuatan yang normal kita miliki. Bapak Ibu pemirsa TV One yang kami muliakan, Bunda Solehah yang hadir di Masjid Istiqomah ini yang saya hormati, ada satu surah dalam Al-Quran yang sudah tak asing bagi kita, yaitu surah
Namun uniknya ayat ini, ayat pertama sampai ayat 19 itu turunnya sekaligus. Nah, ini asbabun nuzul ayat dulu saya terangkan. Kemudian 3 tahun kemudian barulah turun ayat penutup, yaitu ayat yang ke-20. Apa kandungan ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Dulu ketika Rasul masih berdakwah diam-diam di Mekah, tiba-tiba turun ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ya Muhammad, sebarkan Islam secara terbuka, jangan hiraukan perlakuan orang musyrik terhadapmu. Padahal ketika itu Rasul masih berdakwah diam-diam, pengikutnya masih sedikit, bahkan mayoritas kalangan anak-anak. Di tengah kondisi umat Islam masih minoritas, di tengah kondisi umat Islam pengikutnya masih dari kelompok anak-anak kecil, turun perintah sebarkan Islam secara terbuka. Padahal ketika itu Islam baru tersebar secara diam-diam dan pengikutnya mayoritas baru anak-anak ABG. Tidak sedikit pengikut Muhammad dibantai, dibunuh, difitnah, bahkan ada yang langsung dihabisi secara massal. Dan mayat mereka dipertontonkan di pinggir-pinggir jalan. Maksudnya supaya pengikut Muhammad akan ciut dan Rasul juga semakin tak berani untuk menyebarkan Islam. Di tengah kondisi seperti itu, Rasul ke rumah. Sampai di rumah turun ayat ketika Rasul sedang terbaring di tempat tidur. Maka surahnya pun disebut dengan Al-Muzammil, orang yang sedang berselimut. Karena ketika Rasul masuk ke kamarnya, datang perintah untuk sebarkan Islam secara terbuka, Rasul sedang menyelimuti dirinya dalam kamar. Allah turunkanlah ayat ini, ayat 1 sampai ayat 19. Rasul ketika itu, ya Allah, bagaimana cara menyebarkan Islam secara terbuka? Sekarang Islam saya dakwahkan secara diam-diam, banyak pengikutku yang dibantai, banyak pengikutku yang dihabisi, diculik, dibunuh. Maka Rasul ketika itu galau, ya Allah, bagaimana caranya? Allah kasih solusi, Allah berikan pertolongan. Bunda Solehah, para pemirsa TV One yang kami muliakan, maukah kita semua ditolong Allah? Maukah kita diberikan kekuatan oleh Allah melebihi kekuatan kita yang biasa? Inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seorang diri mampu mengalahkan 100 musuh. Kenapa Rasul ini memiliki kekuatan di luar kekuatan orang normal? Rahasianya adalah mengamalkan surah Al-Muzammil. Bapak Ibu para pemirsa TV One yang kami muliakan, Bunda Solehah yang hadir di masjid ini yang saya hormati, kalau kita ingin ditolong Allah, ayo mulai hari ini kita bujuk Allah sebagaimana Rasul membujuk Allah, sehingga ketika Islam disiarkan, didakwahkan secara terbuka, musuh yang tadinya anti Islam malah simpatik pada Islam. Ramai-ramai penduduk Mekah bersyahadat menjadi muslim. Musuh sekalipun mereka tertarik kepada Rasulullah, maka Rasul pun digelar dengan sebutan Al-Amin, orang yang layak dipercaya dan pantas jadi penguasa. Bapak Ibu pada pemirsa TV One yang kami muliakan, Bunda Solehah yang kami hormati, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita membujuk Allah supaya Allah berpihak pada kita? Amalan apa yang harus kita praktekkan Bunda supaya Allah mau menolong kita, mau membantu kita? Apapun yang kita butuhkan selama itu untuk kebaikan, Allah akan tolong kita. Yang pertama, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Muzammil itu, Qumil Laila. Amal yang pertama supaya kita mampu membujuk Allah dan Allah berpihak dan menolong kepada kita, sering-seringlah bangun malam. Pernah bangun malam Bunda? Pertanyaannya ngapain? Mau tahu aja Pak Ustadz mau ngapain bangun malam? Rahasia pribadi lah.
Jangan cuman bangun malam buang air kecil. Silakan kita berwudu. Dan kita lihat dalam surah Al-Baqarah, Allah terangkan ketika kita bangun malam apa yang harus kita lakukan, karena ada satu amalan di malam hari, apalagi sepertiga akhir malam bunda, ini pahalanya dahsyat. Karena berdoa dan bermunajat di malam seperti itu mudah diijabah Allah doa kita. Apa kata Allah? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun malamlah kalian, kata Allah. Allah tidak menghendaki kita tiap malam bangun malam. Karena Allah tahu betul kita ini kalau malam ngapain? Kebanyakan tidur. Tapi janganlah setiap malam itu tidur. Makanya apa bahasa Allah? Wa minal laili. Sebahagian malam saja kata Allah, jadikan bangun untuk bertahajud. Para pemirsa TV One yang kami muliakan, yang kedua, kita bujuk Allah supaya Allah selalu tolong kita. Lanjutan surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara tartil. Bunda solehah yang saya muliakan, para pemirsa TV One yang saya hormati, ayo kuping yang Allah anugerahkan untuk kita ini, sesering mungkin kita dengarkan lantunan Quran. Lidah yang Allah berikan untuk kita asah lisan kita untuk banyak membaca Al-Quran. Mata yang Allah berikan nikmat untuk kita ini, sering kita melihat tulisan Quran. Bunda solehah yang saya muliakan, para pemirsa TV One yang saya hormati, usahakan sholat berjamaah kita ke masjid, terutama maghrib, karena saat maghrib kita mendengar imam membaca Quran. Isya ke masjid dengar imam baca Quran, subuh ke masjid dengar imam baca Quran. Apalagi datang 1 bulan setiap tahun namanya Ramadan, ada tarawih. Usahakan setiap malam ke masjid, cari imam yang ayatnya panjang-panjang. Kok sambutannya agak aneh nampaknya Bapak Ibu kalau imamnya panjang bacaannya. Sekarang ini makmumnya sudah pada cerdas, walaupun sebahagian makmum ini ada juga yang buruk sangka. Sama siapa buruk sangkanya? Sama imam. Biasanya kalau kita tarawih bunda, itu ayatnya sudah langganan. Rakaat pertama setelah imam baca surah Al-Fatihah, biasanya membaca surah At-Takasur, Alhaakumut Takasur. Rakaat kedua Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kena imam yang hafal Quran 30 juz, digantinya ayatnya, bukan ayat langganan ya. Tapi imamnya sudah paham. Tentu imam itu lebih cerdas dibanding makmum. Ini kalau ayatnya kupanjangkan, kata imam, pasti nanti makmumnya jengkel ini. Makanya imamnya begitu dia selesai takbir, ya. Apalagi sekarang makmum tuh kadang-kadang, apalagi makmum yang datang ke masjid itu makmum tahunan. Kapan dia ke masjid? Pas bulan Ramadan. Itu pun seminggu pertama ya. Kena imamnya yang agak lambat itu sudah jengkel kali Bu. Kita mudah menebak mana imam yang lambat, mana imam yang cepat. Cara takbirnya sudah bisa kita tebak ya. Begitu imamnya usolli sunnatat tarawihi raka'ataini imaman lillahi ta'ala, makmum di belakang lagi kepala, ya Allah, kena imam lelet kita malam.
Kenapa lah tarawih malam ini di sini? Jam berapa lah pulang tarawih ini? Tiap ayat dia berhenti. Memang ayat pendek dibacanya, ayat langganan, tapi tiap ayat berhenti. Alhaakumut takasur, berhenti. Hatta zurtumul maqabir. Panjang pendek yang dijaganya betul. Kalla sawfa ta'lamun. Mendengar munnya aja makmum sempat terlawak. Apa kata makmum? Ya Allah, jam berapa lah pulang tarawih ini? Bubar tarawih jam 11:30. Istri di rumah bingung, kemana lelakiku tarawih pertama ini? Biasanya nggak pernah lah tarawih jam segini pulang. Istri duduk di depan pintu pakai kursi, dikunci pintu takut laki pulang, nggak dikunci takut maling masuk. Akhirnya sambil nonton, tertidur istri di depan pintu. Datang suami mengucapkan salam dengan suara yang aneh, menyenggak, Assalamualaikum. Istri langsung, bang aja bisa menyenggakkan, Waalaikumsalam. Begitu dibuka pintu, apa kata istri? Abang tidak tarawih ya? Melalak abang, tarawih. Oh, kenapa lama kali bang? Aku kesel sama Pak Imam malam ini. Kenapa kesel bang? Oh, lelet kali bacanya. Habis dia tadi bubar sholat tarawih, kami langsung rapat sama BKM. Isi rapatnya, imam malam ini langsung dipecat. Begitu dia pulang, ketua BKM langsung ikutin sampai di parkir. Ketua BKM ngomong, Pak Ustadz, ini jadwal Ustadz pertama dan terakhir. Ya sudahlah bang, kata istri, kupikir abang tadi melalak, kita tidur, nanti lambat kita sahur. Tidur bapak ibu, sahur. Pas buka puasa pertama hari itu Ramadan, apa kata istri? Bang, kalau kayak tadi malam abang tarawih tak sanggup ku jaga pintu bang, kata istri. Kita punya anak kecil, ini mendung bang. Lalu abang tarawih masjid sebelah saja, itu ekspres. Apa kata suami? Ya kita dekat masjid rumah kita dek, nanti apa kata orang? Ya sudahlah bang, kalau begitu nanti abang habis buka puasa akan menuju masjid sholat maghrib. Coba abang periksa siapa jadwal malam ini. Kalau namanya mirip-mirip kayak tadi malam bang, pasti lambat itu. Sampai si suami ke masjid tidak beruduk dulu, lihat dulu jadwal. Begitu lihat, oh namanya tidak mirip dengan nama yang tadi malam. Begitu pulang suami sampai ke rumah, udah bang baca jadwal malam ini siapa? Udah bang, udah deh, kata suami. Bang, ini mendung berat, takutnya hujan, aku nggak bisa jemput abang. Udahlah sholat saja sini bang, masjid dekat rumah kita. Aku doakan mudah-mudahan imannya tidak selambat tadi malam. Iyalah pula kata suami. Akhirnya suami pergi ke masjid dekat rumah, mulai sholat isya. Dari takbirnya bunda sudah ketahuan imamnya ini ekspres atau lambat. Begitu iqamat, kemudian imam maju rapat dan lurus ke shaf, tegas. Bunda soleha yang saya muliakan, para pemirsa TV One yang kami hormati, dia pun takbir. Sholli sunat tarawih. Allahu Akbar. Cepat. Dia baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu nafas. Makmum pun langsung menyesuaikan diri. Biasanya kan makmum mengucapkan amin, amin pakai irama kan? Amin. Ini enggak amin. Lima 15 menit selesai 23 rakaat.
tarawih tadi. Suami pulang jam 9 kurang 15 menit. Belum dunia dalam berita TVRI. Kalau tadi malam mengucapkan salam yang meninggalkan, ini enggak. Begitu digedor pintu, apa kata suami? Assalamualaikum. Istri buka pintu. Apa kata istri? Abang tidak tarawih ya. Tarawih pasti 2 rakaat abang pulang. Enggak, 23 rakaat pakai witir lagi. Kok bisa cepat kan? Oh, imam malam paten deh. Patennya bagaimana? Cara takbir itu Allahu Akbar. Terus Fatihahnya 1 nafas, ayatnya 1 nafas. Paten. Tapi ada kejadian tadi deh, kata suami. Apa kejadian bang? Ada seorang kakek duduknya dekat pintu, safnya dekat pintu. Rakaat kedua pingsan. Nggak sanggup ngikutin gerakan imam. Selesai berdoa tadi deh, kata suami, tidak ada jamaah yang pulang. Semua makmum salaman sama imam malam ini. Kemudian begitu imamnya baru duduk sedang menikmati kue, kami pun DKM dan seluruh jamaah rapat. Isi rapatnya, imam malam ini dipakai seumur hidup. Kenapa begitu bang? Kata istri, tahu dia selera jamaah. Bapak Ibu yang kami muliakan, asah telinga kita supaya nyaman mendengar Quran. Jangan gampang buruk sang. Ada seorang imam hafal Quran 30 juz. Kalau selama ini makmumnya itu dengar ayat langganan, At-Takasur dan Al-Ikhlas, imam yang satu ini diganti ayatnya. Allahu Akbar, baca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum laki-laki baca apa, Bu? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Makmum gelisah. Ya Allah. Tadi buka puasa belum sempat makan kolak. Kalau inilah cara imam baca ayat ulang basi kolak. Imam sudah tahu kalau makmum ini bukan makmum rutin, ini makmum tahunan. Imam baca ayat terus. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Satu masjid batuk. Negara imam ini. Biasanya kalau jamaah batuk yang sudut sana dengan sini nggak serentak. Ini serentak batuk satu masjid dan batuknya berirama. Bagaimana bunyi batuknya? Batuk berimam rupanya. Imam sudah tahu ini pasti orangnya nggak tahan kalau ayatnya panjang. Imam nggak peduli, baca terus. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Allahu Akbar. Pendeknya kata makmum. Kupikir sampai berbayar pun baru ruku. Maka jangan gampang berusaha. Asah telinga kita supaya nyaman mendengar Quran. Bunda solehah yang kami muliakan, para pemirsa TV One yang kami hormati. Yang ketiga, supaya kita bisa membujuk Allah, Allah akan tolong kita, Allah akan berpihak kepada kita. Lanjutkan surah Al-Muzammil. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Banyak-banyak kita berzikir, Bunda. Apa kata Allah? Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Siapa yang banyak menyebutku dalam zikirnya, kata Allah, akan kusebut namanya. Subhanallah. Boleh jadi kita yang hadir di sini atau para pemirsa TV One, kita mungkin nggak banyak kenal
nama kita. Gak banyak orang kenal siapa kita. Yakinkah Bunda seluruh rakyat Indonesia tahu nama Bunda? Jangan ke se-Indonesia, se-Sumatera Utara pun mungkin gak tahu nama kita semua. Semedan pun mungkin tak tahu nama kita. Sekelurahan Dwi Kora pun mungkin tak tahu nama kita semua. Bahkan hanya di lingkungan kita pun tak tahu semua. Biarlah kita bukan orang terkenal di bumi, tapi jadikan kita menjadi orang terkenal di langit. Siapa orang yang namanya diumumkan Allah di langit? Penduduk bumi yang rajin berzikir, sering sebut nama Allah, supaya Allah umumkan nama kita di langit. Subhanallah walhamdulillah wa perbanyak zikir. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa dzakarallaha katsira. Banyak-banyak kalian berzikir menyebut nama Allah. Para pemirsa Diwan yang kami muliakan, Bunda Solehah yang saya hormati, yang terakhir, yang keempat, supaya kita mudah ditolong Allah, sering kita bujuk Allah dengan cara wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Pupuk sifat sabar. Kalau cerita sabar tak perlu saya ajari bunda-bunda ini. Kalau kita bandingkan siapa paling sabar, bapak-bapak atau ibu-ibu, suami atau istri? Ibu yang paling banyak sabar. Betul Bu? Boleh saya tanya? Suami ibu pulang dari kantor bawa uang halal 400 juta, apa ibu ucapkan? Giliran duit semangat banget. Bulan berikutnya suami bunda pulang lagi ke rumah bawa uang cuma 50.000, apa bunda ucapkan? Kalau duduk sini yakin saya itu ucapannya. Ya. Bulan berikutnya suami bunda pulang ke rumah tangan kosong tapi sehat dia sampai di rumah. Ya, itu teorinya. Prakteknya alhamdulillah. Alhamdulillah bang, abang masih bisa pulang. Tetangga kita bang Toim 2 minggu gak pulang. Bunda Solehah yang saya muliakan, para pemirsa Diwan yang saya hormati, satu-satunya sifat yang pahalanya tanpa batas itulah sabar. Siapa bunda orang paling sabar sedunia? Rasulullah. Mana buktinya? Nabi punya tetangga Yahudi. Yahudi ini manusia paling brengsek sedunia. Nabinya ada dibunuhnya. Dulu dia ke Palestina, datang menumpangnya di sana. Lama-lama beli tanah, diklaimnya pula Palestina tanah Yahudi. Brengsek enggak? Ya. Bunda Solehah yang saya muliakan, para pemirsa Diwan yang kita hormati, sabar adalah pahalanya luar biasa. Kita lanjutkan kisah Rasul. Rasul punya tetangga Yahudi. Setiap hari pemuda Yahudi ini meludahi wajah Nabi. Nabi marah enggak bunda? Nabi marah tidak? Tidak. Bukan sehari 2 hari, berbulan-bulan wajah Nabi diludahi. Nabi tidak pernah dendam. Ketika pemuda yang meludahi sakit, siapa orang pertama yang menjenguknya? Nabi. Ibu kalau diludahi wajah ibu pas pergi wirid marah enggak? Kalau setiap hari pas pergi wirid ada? Marah enggak? Marah. Kalau enggak marah mesti tes meludahi. Bunda Solehah yang saya muliakan, kalau ada yang meludahi wajah kita, dapat berita kita dia sedang sakit, apa doa bunda? Dia suka memfitnah kita, suka memfitnah.
suka meludahi. Apa doanya bunda? Mudah-mudahan sakitnya kali ini langsung membawa matinya. Begitu diumumkan dia mati, apa ucapannya? Masih mending kalau ucapannya alhamdulillah, biasanya ada tambahannya alhamdulillah, mampus ya. Itu kalau orang biasa. Ya. Bunda solehah yang saya muliakan, para pemirsa TV One yang saya hormati, kita miliki sifat sabar. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ini terkait fadilah sabar. Orang yang sabar itu Allah berikan pahala dia tanpa batas. Ajrahum bighairi hisab. Orang sabar Allah berikan pahala tanpa batas. Subhanallah. Boleh jadi amal kita bunda di sisa-sisa umur kita ini nggak banyak. Kenapa amal kita nggak banyak? Kesehatan kita sudah mulai terganggu. Kemudian waktu kita semakin sempit. Ruang gerak kita untuk beramal sudah semakin terbatas. Di tengah keterbatasan kita ini bunda, ayo miliki sifat sabar. Karena orang sabar Allah beri pahala tanpa batas. Inilah 4 kiat bunda para pemirsa TV One yang saya muliakan, cara kita membujuk Allah supaya Allah selalu tolong kita, supaya Allah selalu berpihak kepada kita, supaya Allah mengijabah doa kita, supaya Allah memberikan kita kekuatan melebihi kekuatan yang selama ini kita miliki. Itulah yang diamalkan Rasul, maka Nabi satu diri beliau mampu mengalahkan 100 musuh. Kalau kita ingin ditolong Allah, ingin kita diberikan Allah keberpihakan kepada kita, ayo 4 amalan ini kita jadikan sebagai amalan unggulan. Yang pertama, bangun malam untuk bertahajud. Yang kedua, rutin membaca Al-Quran. Yang ketiga, rajin-rajin berzikir menyebut asma Allah. Mau tidur ingat Allah, mau makan ingat Allah. Saya ulang, mau tidur ingat Allah, mau makan ingat. Pak jawaban ibu ya. Itu sekarang. Kalau dulu mau tidur ingat ya. Sekarang kita terbanyak ingat Allah. Yang keempat, pelihara sifat sabar. Baik bunda, para pemirsa TV One yang kami muliakan, 4 amalan itu kita rawat, kita pupuk di sisa-sisa umur kita ini. Insya Allah kita mampu membujuk Allah. Allah selalu menolong kita. Allah selalu berpihak kepada kita. Kalau kita ada persoalan, Allah kasih solusi. Kalau kita ada masalah, Allah berikan jalan keluar. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.